Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan diskusi tentang salah satu tools yang bisa digunakan menjadi partner dalam kita melakukan riset, yaitu yang akan kita bahas hari ini adalah Notebook LM. Notebook LM ini dia punya Google yang menggunakan model Gemini. Nah, di sini dia bisa membantu thinking, reasoning, memberikan insight kepada kita apa yang harus kita lakukan, kemudian juga bisa membantu kita untuk melakukan mapping terhadap paper yang kita upload, bisa juga berdiskusi, teman berdiskusi. Oke, kita coba aja langsung membuka website dari Notebook LM ini. Oke teman-teman, pertama klikkan notebooklm.google di browser, maka tampilannya akan nanti seperti ini. Nah, setelah login menggunakan Gmail, nanti tampilannya di sebelah kiri adalah source, bisa kita tambahkan beberapa file, kemudian juga chat ini di tengah kita bisa melakukan upload source, kemudian kita juga bisa melakukan pertanyaan di sini. Nah, di sebelah kanan ada juga panel untuk studio, kita bisa melakukan seperti pertanyaan dua orang conversation. Sekarang kita coba aja salah satu file kita upload, misalnya saya punya paper jurnal seperti ini. Nah, dia akan melakukan uploading. Ini ada prosesnya, dan di sini adalah dia melakukan dia sudah berhasil ya kalau sudah gini, memberikan summaries terhadap papernya di sini tentang model feature optimization for multimodal sentiment analysis. Jadi memberikan salah satu paragraf tentang summary-nya. Yang tebal-tebal ini bisa berarti itu adalah highlight yang menjadi poin utama dalam paper itu. Apa yang menarik di sini? Sebelumnya kita bisa bertanya di sini. Kita juga bisa misalnya kita mau tanya apa, bisa pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia ya, limitasi dari paper ini. Nah, maka dia unable to answer, refresh, apa limitasi dari paper ini. Maaf, mungkin karena di sini saya menggunakan VPN jadi dia putus ya. Nah, di sini dia memberikan jawaban. Limitasinya berdasarkan dari sumber yang diberikan. Ada beberapa limitasi terkait pendekatan MOV ini disebutkan dalam section 5. Di sini dia klik ini. Kalau kita klik, dia bisa langsung mengarahkan pada papernya nih. Oh, bener nggak sih jawaban dia itu? Ini limitasinya. Kemudian dia memberikan ini. Paper menyatakan bahwa begini. Nah, ini summariesnya satu ini ada di dalam sini. Kita bisa memastikan bahwa apa yang disuggest oleh apa yang dijawab oleh modelnya ini benar atau enggak. Jadi kita bisa saling mengecek, recheck. Nah, kemudian ya karena satu berarti di satu ini poinnya ada di sini aja. Nah, kita bisa close, kita bisa juga tanya yang lainnya. Atau yang menarik dari sini adalah di sini mind map. Nah, kalau kita klik mind map ini, dia akan mengenerating sebuah mind map terhadap paper ini. Jadi kalau teman-teman agak malas dalam membaca, kita bisa, nah ini sudah jadi ya, optimizing multimodal sentiment analysis. Kalau kita klik, nah dia akan mind map dari paper ini apa? Paper ini menunjukkan ada problem, ada metode yang dipropose namanya MFON, ada background related work, ada eksperimen, ada conclusion, ada limitation and feature work. Kalau misalnya kita lihat problem, dalam paper ini menyatakan ada 3 problem, ada unbalanced effective information, ada text modality issue, ada visual and acoustic. Nah, ini kita juga bisa lihat detailnya apa saja sih yang dia disebutkan ini kan. Jadi mind map dari paper ini. Kemudian misalnya eksperimennya seperti apa, kita mau melihat dia eksperimennya menggunakan dataset apa, metrik yang digunakan apa, baseline-nya apa. Oke. Nah, dia kalau tidak ada, kalau kita klik ini dia langsung
memberikan jawaban sini berdasarkan pada source yang diberikan. Baseline-nya adalah menggunakan ini ya, ada 1 dan 2. Nanti kita bisa lihat, kita bisa kembangkan lagi, kita bisa lihat misalnya propose-nya dia, nah apa namanya, metode yang dipropose adalah menggunakan model feature optimization, ada goals dan keyword dan sebagainya. Nah ini yang menarik, jadi bisa membaca lebih cepat dan lebih ingat karena visual ya. Kemudian ada apa lagi di sini, misalnya kalau kita lihat dia juga yang menarik, kita juga bisa misalnya summarize ya, summarize. Dia akan memberikan summarize layaknya seperti kalau kita tanya ke ChatGPT ataupun ke Cloud atau Gemini atau model-model DeepSeek yang lain, yang dia akan memberikan summarize berdasarkan ini. Nah seperti ini. Tetapi kita bisa meminta dia untuk melakukan dengan template yang kita inginkan. Misalnya gimana? Kita tambahkan note di sini, catatan. Nah di sini dalam membuat summary, buat template-nya, output template sebagai berikut. Misalnya pertama adalah masalah yang ada, kemudian metode yang diusulkan, kemudian keunikan inovasi paper, kemudian ada misalnya kita ingin limitasi dari paper, kemudian sementara ini kita bisa save, convert ke source, maka dia akan disimpan di sini. Nah menariknya, misalnya kita sekarang mencentang 2 ini, berarti yang ditanya ini adalah terhadap 2 source ini ya, terhadap paper ini dan terhadap summary ini. Misalnya kalau kita minta summary, maka dia akan melakukan summary berdasarkan output template yang kita minta. Nah berdasarkan soal masalahnya apa, di problem, kemudian 2 metode yang diusulkan apa, kemudian 3 keunikan inovasinya apa. Kita bisa juga sambil mengecek kebenarannya nanti di sini, karena hampir semua model itu akan mesti memberikan di sini, please double check pada respon yang diberikan. Nah ini menariknya, jadi misalnya kita tambah satu lagi, misalnya ini atau ini yang pendek, ini upload. Nah di sini proses yang refresh, ada clear history, yes. Nah kita bisa refresh tadi ya. Di sini juga kita langsung mind map-nya, dia akan mengenerate mind map yang baru. Mind map yang lama masih ada. Nanti mind map-nya itu juga berbeda-beda setiap paper berdasarkan dari section-section yang sudah dibuat tadi ya. Ya mungkin agak lama koneksi. Oke, sudah jadi. Nah ini dia lihat beda, ada abstract, introduction, related work, model data evaluation dan sebagainya. Nah ini yang saya suka dari di sini adalah kita bisa melihat mind map-nya secara besar. Nah kita juga misalnya membuat satu catatan, misalnya untuk komparasi apabila saya minta komparasi, maka outputnya adalah tabel, misalnya seperti itu ya, dengan tabel dengan kolom nomor, kemudian
apa namanya, judul, kemudian tahun, ya metodenya apa yang digunakan, datasetnya apa, kemudian inovasinya apa, kemudian limitasinya apa. Nah, kita akan melakukan save. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan tanya terhadap dua ini. Jadi ada 3 source, buat komparasi. Nah, nanti dia akan melakukan komparasi berdasarkan catatan yang sudah kita berikan tadi. Ya, ini dia. Ada judulnya, tahun, metode, datasetnya, kemudian ada inovasi dan limitasinya. Nah, ini ada dia tabelnya ini. Oke, bisa nggak di copy ini? Nah, ini kita copy, nanti di paste di mana, di Word atau di mana. Selanjutnya kita coba satu ini, kemudian kita bisa melakukan deep dive conversation, melakukan generate conversation. Mungkin di sini agak butuh waktu lama karena dia melakukan converting image kepada teks, kemudian dari teks itu akan dia generate pakai model untuk apa namanya, audio, dan audio itu nanti akan melakukan konversasi layaknya penanya dan yang ditanya. Oke, mungkin itu aja karena ini waktunya lama. Kalian teman-teman bisa mengeksplor, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk dalam melakukan riset atau dalam membuat penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum.